Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak. Perkenalkan saya Luis Jawan. Saya adalah mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi proses terkait sengketa jual beli mobil antara Bapak Jahidin dan Bapak Nanang. Untuk memandu kita semua hal ini, ya perkenalkan saya mediator dengan para pihak. Nah, sebelumnya kita mulai untuk kelancaran proses. Boleh saya meminta Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat, dimulai dari Bapak. Baik, terima kasih Bapak Mediator yang telah meluangkan waktu terkait masalah kami berdua dengan Pak Nanang sebagai pembeli. 3 bulan yang lalu saya menjual 1 unit mobil kepada Pak Nanang, tetapi tidak lama kemudian Pak Nanang itu merasa ada kendala di fisik mobil itu, entah ya intinya mobil itu nggak ada tenaganya menurut pengakuan Pak Nanang terkait masalah engine gitu. Dan menurut saya unit yang sudah saya jual ke konsumen itu selama ini tidak ada kendala. Nah, itu yang sedang kita permasalahkan saat ini dengan Pak Nanang. Itu ini yang Pak Mediator. Baik, terima kasih. Silakan Pak Nanang perkenalkan dulu. Baik, Bapak, perkenalkan saya Nanang Setiawan. Saya sebagai pihak pembeli Pak dari pembeli mobil dari saudara Jadi. Ya, betul yang telah dipaparkan sedikit tadi oleh Pak Jadi. Tempo lalu saya membuat nota keberatan bahwasanya mobil yang saya beli ada terkendala di engine gitu. Saya sudah juga melayangkan surat komplainan perihal bagaimana untuk ditindaklanjuti terkait kerusakan pada engine mobil yang saya beli. Mungkin itu sih Pak penjelasan di awal. Baik, terima kasih atas perkenalannya antara Bapak Jahidin dan Bapak Nanang. Ya, untuk penghargaan atas kesediaan para pihak. Tentunya yang pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jahidin dan Bapak Nanang atas komitmen dan kesediaannya untuk hadir dan berpartisipasi dalam mediasi ini. Langkah yang Bapak-Bapak ambil ini adalah langkah yang sangat positif dan bijaksana untuk mencari solusi terbaik dan sengketa ini bersama-sama. Ya, tentunya untuk penjelasan tentang mediasi dan peran ya di sini kami sebagai mediator adalah di mana proses penyelesaian sengketa ini pihak yang bersengketa antara Bapak Jahidin dan juga Bapak Jahidin sebagai penjual mobil dan kemudian Bapak Nanang sebagai pembeli mobil, dan di sini bekerjasama dengan bantuan seseorang. Ya, tentunya butuh bantuan mediator yang saya berharap untuk netral dan mengidentifikasi masalah untuk membahas kepentingan masing-masing dan berusaha mencapai kesepakatan yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Pesan saya sebagai mediator adalah sebagai fasilitator. Saya tidak bertindak sebagai hakim atau arbiter, ya, Nanang dan Pak Jahidin yang akan memutuskan siapa yang menang atau siapa yang salah. Tugas saya adalah di sini tentunya untuk memandu percakapan, untuk membantu bapak-bapak melihat bagaimana perspektif dan mengelola proses negosiasi sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan konstruktif. Ya. Terus kemudian tentang pernyataan, tentunya di sini saya juga sebagai mediator, tentunya netralitas dan ketidakberpihakan mediator. Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa saya bersikap netral Pak Jahidin dan Pak Nanang.
saya tidak berpihak kepada salah satu pihak. Saya tidak memiliki hubungan baik keluarga ataupun bisnis ataupun hubungan lain yang dapat mempengaruhi netralitas saya dalam proses ini. Tujuan tunggal saya adalah untuk membantu bapak-bapak untuk mencapai titik temu. Nah, kemudian penjelasan tentang sifat sukarela dan tidak mengikat, ya, tentunya mediasi ini adalah proses yang bersifat sukarela. Baik Bapak Nanang maupun Bapak Jahidin berhak untuk menghentikan proses mediasi ini kapan saja jika merasa proses ini tidak lagi bermanfaat, ya, selama proses mediasi ini berlangsung, dan segala usulan, ide atau pengakuan yang disampaikan adalah untuk mengikat secara hukum sampai kita berhasil merumuskan suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani nanti bersama, ya. Kemudian untuk opsi lain, dan jika mediasi ini juga gagal, tentunya mediator, jika nanti kita tidak berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, Bapak-bapak Jahidin dan Bapak Nana ada opsi-opsi untuk menyelesaikan sengketa ini, seperti melalui jalur negosiasi langsung lanjutan, ya, perlu saya sampaikan, atau melalui jalur litigasi, melalui pengadilan Bapak Nana maupun Bapak Jahidin. Dan arbitrase juga kita bisa fasilitasi. Namun kami sangat berharap dengan semangat gotong royong dan komunikasi yang lebih baik, kita dapatkan menyelesaikan dengan di ruangan ini tanpa perlu menempuh jalur lain dan mungkin lebih memakan waktu, biaya juga dan energi. Nah, kemudian usulan prosedur ini tentunya untuk untuk kelancaran proses, saya mengusulkan prosedur berikut, ya, yaitu yang pertama, satu, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan perasaan yang mengenai sengketa ini tanpa interupsi. Ya, mangga Bapak Nanang dan Bapak Jahidin, tentunya silakan terlebih dahulu dari Bapak Jahidin dulu ya. Baik. Terima kasih Pak Mediator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya, sekali lagi di awal sudah saya sampaikan 1 bulan yang lalu itu kita menjual 1 unit kendaraan dengan judul, intinya unit yang sudah saya jual itu sudah melalui proses cek and recheck. Artinya dari bodi semua itu kita cek semua, termasuk engine dan lain sebagainya. Sehingga unit yang sudah kita jual itu di konsumen itu menurut tim kami itu tidak ada kendala, tidak ada masalah. Nah, yang saya pertanyakan, saya bingung kenapa setelah dioperasikan oleh pembeli dengan waktu yang tidak begitu lama, kok ada trouble terkait masalah engine. Setelah saya cek, jadi rapatnya jadi berasa. Jadi seolah-olah di situ ada pembakaran yang salah. Intinya diduga mungkin ini ada kebocoran fluid di engine. Itu baru dugaan sementara kami di awal itu mengeluarkan unit kendaraan itu tidak ada masalah. Nah, sejatinya apa yang dikeluhkan oleh Pak Nanang itu sebetulnya menurut saya murni bukan kesalahan kami. Karena kami merasa dari proses pengeluaran unit itu sudah kita cek dengan seteliti mungkin sehingga tidak merugikan konsumen. Begitu Pak Dudi, menurut keyakinan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Gimana? Baik, terima kasih atas waktunya. Menyambung dari obrolan tadi oleh Pak Jedi selaku pihak penjual, memang betul sebelum mobil itu didistribusikan ke konsumen pasti melalui tahapan tersebut. Tapi pada faktanya setelah unit saya dapat, terus di kemudian harinya terdapat dari ada kerusakan engine yang sudah diteliti juga dari tim showroom bahwasanya ada masalah di area kebocoran di engine-nya. Nah, kalau saya pribadi Pak, kenapa saya juga butuh istilahnya komplain saya itu masih dalam koridor kelarasan, karena
di dalam klausul perjanjian jual beli saat itu masih tahap atau masuk dalam kurun waktu garansi. Nah itu saya makanya bersikap karena ini hak saya, merasa hak saya sebagai konsumen, ya saya menuntut perihal tersebut gitu Pak. Untuk bagaimana ditindaklanjuti untuk adanya perbaikan atau penggantian spare yang sesuai dengan kesepakatan yang ada di klausul perjanjian jual beli. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Zahidin dan Pak Nanang. Untuk Pak Nanang sendiri mungkin apa yang diharapkan dari pihak Pak Zahidin sendiri? Ya, harapan saya sebagai konsumen pastinya nota atau surat asuransi garansi itu itu karena ya di aplikasi saja Pak, karena kan menurut saya itu masih dalam masa garansi. Saya berkeinginan ya kembali pulih lagi mesin saya dan bisa digunakan secara normal kembali. Ya, gimana Pak Zahidin atas bisa ditanggapi? Kalau harapan konsumen seperti itu saya tidak keberatan Pak, karena analisa saya bahwa yang trouble di mesin di engine itu adalah packing headnya yang bocor. Itu tidak begitu sulit, cuma untung masih ada sisa di apa namanya. Coba kalau kehancuran itu saya tidak bisa membayangkan kehancuran mesin itu ya. Tapi kerusakan yang dialami oleh unitnya Bapak ini masih bisa kita handle. Ya, insya Allah 3 atau 4 hari lah kita selesaikan dengan apa namanya perbaikan yang lebih baik lagi. Nanti kita ganti pakaiannya, kita ganti olinya yang baru, dan kita servis lagi seperti apa namanya harapan Bapak supaya lebih bisa dioperasikan dengan begitu Pak. Baik, ya, jadi kita akan bersama-sama nanti mengidentifikasi dan merumuskan poin-poin masalah yang tadi sudah dijelaskan tadi ya, antara pihak Pak Zahidin maupun dari pihak Pak Nanang. Tentunya kita akan mencari dan mendiskusikan berbagai pilihan atau alternatif untuk penyelesaian ini. Mudah-mudahan dari kedua belah pihak tadi apa yang sudah diuraikan ada titik temu dan kita bisa selesaikan. Kemudian kita akan menilai setiap opsi tersebut untuk menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak ini. Nah, kemudian jika ditemukan solusi, kita akan merumuskan dan dalam bentuk sepakatan yang tertulis. Sepakat ya? Sepakat. Ya, kalau kita menemukan ini, Pak Zahidin sepakat nanti tertulis. Sepakat. Ya, baik. Jadi bapak-bapak tentunya penjelasan konsep kaukus ya. Tentunya saya di sini akan menjelaskan juga. Di sini tentunya proses mediasi ini kan mungkin akan lebih produktif jika saya juga berbicara secara terpisah nanti dengan pihak Pak Nanang sendiri, dan nanti saya akan memberikan sesi terpisah. Nah, ini disebut dengan tentunya ada yang perlu disampaikan secara khusus ya, nanti akan saya beri kesempatan. Nanti kira-kira bersedia ya Pak Nanang? Siap, baik. Kemudian juga untuk dalam disampaikan kepada pihak lainnya juga tanpa izin juga yang bersangkutan, ya tentunya tujuan ini adalah untuk menggali informasi ataupun ide yang mungkin lebih mudah disampaikan secara tertutup, tentunya ini yang menangani ya. Nah, kita mungkin akan menggunakan dari ini juga untuk pasti yang akan diperlukannya. Nah, kemudian untuk kerahasiaan juga tentunya seluruh proses untuk mediasi ini termasuk semua dokumen yang khusus disiapkan untuk mediasi ini adalah bersifat rahasia karena ya, dan kemudian untuk para pihak diharapkan tidak membocorkan proses dan isi pembicaraan kita kepada pihak manapun ya, Pak Zahidin dan maupun Pak Nanang untuk keluar ya. Dan kemudian di ruangan ini juga rahasia kita ini penting untuk menciptakan rasa aman dan juga rasa keterbukaan ya. Kemudian juga untuk terkait untuk alat atau jadwal dan tentunya kita di sini juga akan melakukan kembali mediasi berikutnya kalau memang ada persoalan yang memang belum ada yang disepakati ya. Saya mencatat ada poin-poin penting di sini. Tentunya nanti akan kita sampaikan ya.
Kemudian juga jika dalam waktu tersebut kita belum selesai, tentunya saya akan menjadwalkan untuk lanjutan. Apakah ada pihak yang memiliki kendala? Kira-kira Pak Jahidin? Cukup ya. Pak Nanang? Iya. Jadi cukup jelas ya perlukannya. Baik. Kemudian juga untuk agar diskusi kita ini tetap produktif dan saling menghormati, saya mengusulkan ada beberapa memang panduan dasar yang seperti yang ya, saling menghormati yang tentunya tadi yang sudah dijalankan ya. Tentunya itu saja mungkin untuk pembahasan mediasi pada saat ini untuk hari ini ya. Ini hari Minggu ya, tanggal 28 September 2025. Semoga Bapak-bapak dan Pak Jahidi dan Pak Nanang untuk mediasi ini harapannya kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik, dan ini harapannya juga saya minta waktu untuk ini nanti secara tertulis jika disepakati kita akan sepakati secara tertulis dan akan nanti kita tuangkan suatu kesepakatan bersama ya Pak Jahidi. Oke. Ya, kiranya itu saja. Terima kasih Pak Nanang dan Pak Jahidi. Sama-sama. Ya, atas kehadiran kedua belah pihak ini sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya selaku mediator, saya Rizdawan, ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan kurang lebihnya jika ada yang kurang lengkap atau kurang yang tidak ini, kami dimohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.